Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Musim baru Top 11 udah di depan mata. Dan setelah berjuang keras membangun tim, tentu kita ingin mengawali musim dengan mulus. Tapi gimana nih ceritanya kalau undian awal kita langsung dipertemukan dengan lawan yang lebih kuat? Langsung dipertemukan dengan lawan yang gak ada otak. Oke, tenang guys, karena hari ini saya akan membahas beberapa trik cerdik menghindari jebakan ini dan memastikan langkah pertama kita di musim baru tetap aman. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah bosen banget karena sering ketemu lawan yang kualitasnya lebih tinggi dan kalian sering banget gagal dapatin trofi, yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Oke guys, jadi setelah kita tahu pentingnya awal musim, saya mau review sedikit nih perjalanan tim saya setelah menggunakan strategi akhir musim. Oh iya, kalian tahu sendiri kan, awal musim di game Top 11 itu ibarat lotre guys. Kadang kita dapat lawan yang lumayan mudah, kadang juga langsung dapat lawan yang bikin kaget. Nah, beberapa musim yang lalu saya juga ngalamin sendiri guys. Pas undian liga tiba-tiba dapat lawan yang kualitasnya lebih tinggi dan otomatis di musim itu tim saya sulit bersaing dapetin trofi. Ya, karena waktu itu tim saya dipertemukan dengan lawan yang gak ada otak. Nah, setelah menelan hasil buruk di musim sebelumnya, di akhir musim akhirnya saya mutusin buat nyari trik agar terhindar dari lawan berat. Dan dengan cara tersebut, dalam 20 musim terakhir tim saya akhirnya bisa selalu sukses meraih gelar juara. Sebagai contoh nih guys, salah satu tim yang saya tangani yaitu Chelsea. Musim ini sudah dipastikan meraih gelar juara liga tanpa kekalahan dan juga tanpa kebobolan. Ya, tim saya meraih 100% clean sheet guys, tanpa kebobolan sama sekali di liga. Wih, mantap ya guys ya. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan uniknya, lawan terberatnya yaitu Yaston City, tim asal Thailand yang hanya punya kualitas 76,4%. Mereka duduk di posisi 2 klasemen liga. Jadi kualitas lawan cukup rendah ya guys ya dibandingkan dengan tim saya. Selain di liga, tim saya juga sukses meraih Trophy Cup setelah mengalahkan FC Ulm dengan skor telak 7-0. Dan puncaknya, tim saya musim ini akhirnya sukses mempertahankan trofi si kuping besar, trofi Liga Elite untuk yang ke-13 kalinya secara beruntun guys. Dan di final kita berhasil mengalahkan Kuwait Satir dengan skor telak 8-1. Dan kemenangan ini membawa tim saya Chelsea akhirnya kembali lolos ke babak final Ultimate Cup untuk menghadapi jawara Liga Emas, yaitu tim asal Afrika, ya Afrika United yang hanya punya kualitas mutu di angka 57,6%. Kualitasnya rendah banget guys. Kualitasnya sangat jauh lebih rendah ya guys ya, dan sangat timpang sekali jika dibandingkan dengan tim saya guys. Dan hal ini tentu membuat tim saya jauh lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan mereka di babak final nanti guys. Dan kalau kita menang, itu berarti musim ini kita bisa kembali meraih quadruple. Setelah di 2 musim sebelumnya kita selalu gagal. Oh iya, terkadang ada yang bilang cara yang saya gunakan ini adalah cara yang licik dan lemah guys. Tapi jujur, saya ngerti banget kenapa ada sebagian orang mikir kayak gitu. Ya, kelihatannya emang kita kayak menghindar dari tantangan ya guys ya. Tapi coba deh lihat dari sisi lain. Dan hal ini tentu bukan soal licik dan lemah, tapi soal manajemen strategi yang cerdas. Jadi saya nggak bilang trik yang akan saya bahas kali ini adalah trik yang licik dan juga lemah guys. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai taktik yang cerdas. Alasnya kenapa? Karena kita benar-benar manfaatin celah yang ada di dalam sistem game. Di sini kita nggak nge-cheat dan kita juga nggak pakai program ilegal. Tapi di sini kita cuma mainin strategi dengan cara yang berbeda. Bayangin,
Kalau tim kalian langsung kalah di awal musim karena dapat lawan yang terlalu kuat atau dapat lawan yang gak ada otak, tentu hal ini bisa bikin mental kita hancur guys. Moral pemain juga langsung turun dan hal itu bakal ngaruh banget ke pertandingan berikutnya guys. Nah, dengan strategi yang akan saya bahas kali ini, kita bisa ngamanin poin di awal musim, naikin mental pemain dan bikin tim jadi lebih solid. Karena kita tahu meskipun di awal musim mungkin kelihatannya tim lawan punya kualitas rendah, tapi tentu tidak menutup kemungkinan mereka juga bakal memperkuat timnya di pertengahan musim nanti guys. Jadi ini bukan soal pengecut sih, tapi soal memastikan tim kita punya fondasi yang kuat untuk bersaing di sisa musim atau tidak guys. Jadi gini guys, menurut saya tim yang kuat itu bukan cuma yang bisa ngalahin musuh sekali, tapi mereka yang bisa bermain stabil sepanjang musim. Dan dengan menghindari lawan berat di awal musim, nantinya kita bisa fokus tingkatin kualitas pemain kita, bangun formasi terbaik, dan kita juga bisa kumpulin token dengan lebih efisien. Nah, setelah nanti kita ketemu lawan yang selevel atau kualitasnya lebih tinggi, kita udah jauh lebih siap dan tim kita udah jauh lebih matang guys. Oke, dan untuk lebih jelasnya sekarang mari kita bahas gimana cara menghindari lawan berat di awal musim. Oh ya guys, Top 11 biasanya akan mencocokkan timmu dengan tim-tim lain yang memiliki kualitas rata-rata yang mirip ya guys ya. Kualitas ini dihitung dari level pemain, kemampuan atau skill dan bintang. Jadi jika kamu memiliki tim dengan kualitas yang tinggi, maka lawan-lawanmu di awal musim kemungkinan besar juga, dan mereka akan memiliki kualitas yang sama atau bahkan punya kualitas yang lebih tinggi pula. Nah, berhubung sekarang kita sudah berada di akhir musim, jadi hal pertama yang akan saya lakukan yaitu menjual pemain bintang yang tidak terlalu diperlukan, yang saya dapatkan dari event atau dari lelang. Atau kita juga bisa menjual pemain negatif yang performanya jelek musim ini guys. Selain itu, kalau kalian punya kartu pelatih akademi, kalian bisa kirim pemain-pemain terbaik kalian ke sana. Pastikan pemain yang kamu kirim ke pelatih akademi adalah pemain yang kualitasnya cukup tinggi dan pemain tersebut adalah pemain kunci yang kamu miliki. Nah, setelah beberapa pemain negatif dijual dan pemain kunci kamu sudah masuk ke pelatih akademi, selanjutnya kita bisa beli beberapa pemain usia 30 tahunan yang kualitasnya rendah di lelang untuk menggantikan peran pemain yang kita jual dan pemain yang kita simpan di pelatih akademi tadi guys. Dan untuk menghemat keuangan klub, pastikan kamu beli pemain yang harganya murah ya guys ya. Oke, dan setelah kamu sukses mendapatkan pemain-pemain incaranmu di lelang, selanjutnya kita bisa masuk ke menu squad. Lalu kamu bisa tarik pemain-pemain bintang kamu yang masih tersedia di line up utama ke cadangan. Kemudian masukkan pemain tua yang baru kamu beli tadi ke line up utama guys. Dan masukkan juga pemain-pemain cadangan yang kualitasnya rendah ke susunan tim inti. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan di sini, kualitas tim saya sudah turun dari yang sebelumnya tim saya punya kualitas 100%-an, sekarang udah menurun jadi 60%-an ya guys ya. Nah, untuk kualitas tim di akhir musim ini tentu sangat krusial banget guys. Jadi usahakan kualitas tim kamu jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tinggi. Dan untuk kualitasnya minimal di angka 70% dan maksimal di angka 60% di akhir musim guys. Kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi dari itu, kemungkinan besar tim kamu bakal ketemu lawan yang lebih kuat. Dan pastikan juga kamu gunakan trik ini sekarang ya guys ya. Tepatnya setelah tidak ada pertandingan lagi hari ini. Jangan nunggu besok, soalnya besok udah masuk awal musim guys. Jadi kalau kamu pakai cara ini di awal musim, hasilnya kemungkinan nggak efektif. Dan kemungkinan nggak akan berhasil. Gitu guys. Oke, jadi ya, dengan menurunkan kualitas tim sementara seperti ini guys, hal ini akan memberikan keuntungan di awal musim karena nantinya tim kamu akan menghadapi lawan yang mudah-mudahan lebih seimbang dan lebih mudah ya guys ya, sehingga peluang untuk meraih kemenangan dan peluang kita mengumpulkan poin jadi lebih besar guys. Oke, jadi itu dia tips dari saya buat kalian yang sering apes di awal musim. Semoga setelah ini kalian gak perlu lagi pusing mikirin lawan di liga. Cukup fokus aja buat ningkatin tim kalian karena sisanya biar strategi ini yang bekerja. Nah, kalau kalian punya pengalaman lucu atau ngeri waktu undian liga, coba ceritain dong pengalaman kalian di kolom komentar. Karena jujur guys, saya seneng banget kalau bisa dengar cerita dari kalian semua.
Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu like videonya ya guys ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga buat membership Anarchy Eleven, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.